Saya cerita ya, saya kalau muter-muter produk iklan, ngomong kayak kamera saya sebut terpaksa sebut merek ya, pakai Phase One. Kalau saya beli kamera Phase One, mungkin 100 kali muter saya belum balik modal. Kalau saya harus muter dengan kamera mahal, sutradara film itu juga peralatannya mereka nyewa. Kalau beli nggak nutup ya, nggak ekonomis. Jadi persewaan ada. Anda bisa googling sewa kamera. GoPro itu pernah ada suatu persewaan. Saya tahun 2010, 11, 12 itu sering GoPro-nya nyewa. Jadi sebuah persewaan dia punya sampai GoPro ratusan ya. GoPro masih GoPro 2, GoPro 3 tuh Hero 2, Hero 3 itu dulu saya masih nyewa. Habis itu saya beli segini GoPro 3 kurang efisien sih, cuma satu. Stasiun TV itu banyak kan kamera nyewa juga ya. Jadi nyewa tuh ada. Tapi jangan tanya saya nyewa di mana. Saya sudah nggak tahu. Tapi Anda googling banyak, persewaan kamera banyak ya. Terus kamera kena dingin rusak nggak? Oh enggak. Kamera tuh nggak kayak manusia. Dia dingin mungkin berhenti bekerja karena baterainya nggak tahan dingin. Tapi dia tidak rusak ya. Manusia dingin menggigil bisa mati, tapi kamera tidak. Kamera itu benda mati ya. Dingin itu paling berapa sih? Minus 30, minus 20 itu belum merusak kamera. Panas itu sampai 70 derajat. Itu udah gurun yang gila banget ya, 70 derajat. 40, 50 derajat itu udah panas sekali. Kamera nggak masalah di suhu itu. Jadi suhu yang bagi manusia tidak nyaman, bagi kamera bukan masalah. Justru kalau 40, 50 derajat itu kamera umumnya nggak masalah. Baterainya juga malah lebih powerful ya. Dingin yang baterainya akan lemah. Kalau bersihin sensor meskipun di service center apa efeknya? Ya satu tergantung kotoran apa sama mutu service centernya dong, nggak bisa dipukul rata. Kalau mutu service center yang bagus, bersih sensornya bersih. Tapi kalau kotorannya kerak, nah dulu pernah blower, tahu kan blower kamera itu anak saya iseng dicelupin di kopi, jadi dalam blower saya itu ada cairan kopi. Teman saya nggak tahu, dia buka, semprot dan kopi-kopi yang udah basi begitu nyemprot ke sensor dan keraknya juga kerak gula, kerak kopi. Itu dibersihkan tetap ada noda. Jadi kalau muter tetap ada bayangan seperti yang mengganggu ya. Dan itu udah nggak bisa dibersihin sama sekali. Perusahaannya secanggih apapun nggak akan bisa bersihin ya karena kerak dari gula sama kerak dari kopi sekaligus ya. Jadi memang sensornya harus diganti. Itu mahal sekali. Bersihin sensor kalau bisa jangan terlalu parah baru dibersihin. Biasakan sering dibersihin dengan blower sendiri. Blowernya yakinkan kering, itu terawat ya. Habis itu nggak bisa dibersihin lagi, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, jadi saya ingatkan lagi ada lomba foto itu sampai 17 Oktober, masih 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi, hadiah total 130 juta rupiah. Pendaftarannya di www.adira.co.id, ada di Instagram saya, bisa dicari lagi. Rugi kalau nggak ikut. Lomba foto itu adalah salah satu sarana belajar ya. Saya kalau nggak jadi juri, saya selalu ikut. Anda belajar foto dari lomba itu bisa. Anda lihat pemenangnya, Anda akan menyerap. Oh seperti ini gitu kan. Kalau Anda tidak ikut, sama Anda ikut, bedanya beda sekali. Kalau Anda tidak ikut dan tidak menang, Anda menyerap banyak. Anda tidak ikut cuma lihat doang, nempel sekilas, nggak membekas. Jadi saran saya, lomba foto apapun ikutlah ya. Itu saya pun masih sering ikut dan Anda jarang lihat saya menang kan. Saya juara pertama terakhir tahun 2008. Juara pertama terakhir lomba foto Muri yang pertama. Saya juara pertama. Sekarang foto saya di Museum Muri di Kelapa Gading. 2009 sampai sekarang saya selalu jadi juri. Honor juri lebih kecil daripada honor pemenang, tapi juri pasti dapat. Itu guyonannya ya. Oke, yang tips perawatan kamera yang sering muter di pantai. Nah, pantai itu angin itu sering membawa uap garam ya. Air laut kan kena angin karena angin itu kadang mengandung butir-butir garam juga. Jadi kalau sering di pantai pakai kuas ya. Nanti sering bersihin celah-celahnya semua dilapin dengan bersih ya. Jangan sampai ada sisa kristal garam suatu ketika kena uap air masuk ke dalam kamera. Nah, nanti kan suatu karat yang masuk pelan-pelan itu nyebelin, tiba-tiba kamera mati ya. Jangan sampai. Yang pasti kalau sampai kamera Anda kecebur air laut, kan ada dua macam saran ya. Katanya ada biarin aja bawa ke service center segera cepat. Tapi kalau saya rendam air tawar, saya copot baterainya, saya rendam air tawar, saya bawa ke service center. Kalau udah kecebur air laut tuh 50% lebih nggak bisa diselamatkan sih ya. Terus kamera dibungkus soft case, dibawa ke gunung aman nggak?
Dibawa ke gunung itu nggak usah dibungkus juga aman sebetulnya, ya. Ingat ya, orang suka salah, dingin itu kering justru. Lembab itu kalau panas. Ini orang suka kebalik ya. Gunung itu dingin, justru dia kering. Dingin itu kering, lemari es itu kering banget. Ruangan ber-AC dingin itu kering banget. Jadi kalau kamera Anda taruh di ruangan ber-AC yang dingin, itu udah kering, kamera itu aman. Lembab itu justru kalau panas. Ini orang suka kebalik, bayangin dingin itu lembab, salah. Dingin itu malah kering. Jadi kalau di gunung, kamera Anda itu malah aman, kering banget ya. Kering banget malah. Perawatan drone. Saya tuh memiliki beberapa drone. Saya nggak pernah saya rawat khusus ya. Cuma biasanya saya takut ada elemen-elemen padat yang masuk ke dalam celah-celah baling-baling. Itu yang saya pernah lihat baling-baling saya, salah satunya tiba-tiba krrrr itu nggak jatuh ya. Jadi usahakan di blow ya baling-balingnya, di blow, diputar-putar, dibersihin supaya nggak ada butir-butiran yang masuk ke dalam baling-baling. Dan kalau baling-baling ini copot, usahakan beli tutupnya dari karet, di online banyak sekali ya. Baling-balingnya ditutup supaya nggak ada semut atau apa yang masuk ke dalam baling-baling. Itu fatal kalau sampai satu baling-baling tidak seimbang gerakannya dengan baling-baling lain, itu jatuh. Saya ngalamin beberapa kali. Suhu yang kelembapan yang ada di Dropbox. Nah, saya pernah memposting di Twitter dan Instagram kelembapan berapa persen dan sebagainya, tapi saya lupa. Kenapa? Nggak terlalu signifikan. Jadi selama ini saya kalau nyimpen di Dropbox itu agak ngaco aja udah cukup kering, dan hampir semua kamera saya itu nggak pernah saya dropboxin karena dipakai tiap hari. Saya lebih sering kalau katakanlah di pantai mana yang lembab sekali, malamnya saya bungkus kantong plastik aja. Jadi inilah, jangan terlalu rumit soal kelembapan ya. Selama Anda pakai Dropbox, Anda colokin ke colokannya ya, Anda setelah berapa pun relatif aman. Jangan terlalu kering juga ya. Dan sesungguhnya kalau Anda Dropbox itu lensa sebaiknya. Saya punya pengalaman seorang fotografer profesional, kameranya di Dropboxin, kamera digital ya, bukan kamera film ya. Kamera digital kalau terlalu kering, sensornya crack, retak. Jadi kamera digital juga nggak boleh terlalu kering. Kalau saran saya, yang di Dropboxin itu usahakan lensanya aja. Kamera dibungkus plastik aja supaya nggak terkena imbas-imbas sekitarnya, lebih stabil. Ini pengalaman true story ya. Seorang fotografer profesional, kameranya di Dropboxin, dikeringin, malah cracking di sensor. Itu 10 tahun yang lalu sih, nggak tahu mutus sensornya sekarang ya. Tapi menurut saya kamera nggak terlalu perlu di Dropboxin ya. Kamera nggak terlalu perlu, lensa yang perlu di Dropboxin. Lensa kan jamur di lensa dan sebagainya. Jadi usahakan jangan terlalu panas, suhu kamar aja, mungkin 30 derajat itu usahakan kering, nggak ada terlalu efek di lensa. Kamera yang akan berefek di sensor. Apakah DSLR diganti mirrorless? Ya udah kan, udah. Desember 2016 saya posting bahwa DSLR akan mati, saya dibully orang. Dan terbukti 2017 semua perusahaan udah bikin mirrorless. Sekarang DSLR hampir nggak ada yang bikin. Kalau ada yang bikin cuma sisa-sisa meneruskan yang sudah-sudah aja. Karena tidak ada keunggulan DSLR sama sekali terhadap mirrorless ya. Tidak ada keunggulan DSLR. Apa coba keunggulannya? Cuma bisa view langsung kan lewat cermin. Tapi cermin itu justru kelemahan DSLR. Tektok itu dia. Frame per second-nya nggak bisa tinggi, maksimum 13. D1X ya Canon itu 13 frame per second itu udah maksimum. Dibikin 14 frame per second pecah cerminnya ya. Udah nggak bisa lebih cepat lagi. Sementara mirrorless 120 frame per second no problem karena electronic shutter ya. Jadi memang sudah nggak ada keunggulan DSLR karena perusahaan-perusahaan pun udah nggak ngembangin DSLR. Semua teknologi baru disuntikkan ke mirrorless dan ke handphone. Jadi kalau Anda mau beli sekarang ya jangan beli DSLR lagi ya. Bentar lagi udah ditinggalkan. Memang udah nggak ada yang bikin. Nikon, Canon, semua udah lari mirrorless semua, dimulai oleh Sony. Pertama kali mirrorless itu Olympus ya, sama Panasonic tahun 2008. Perspektif kalau mau mengambil gambar apa itu gimana saya ngerti maksudnya ya. Intinya adalah gini, foto bagus itu adalah foto yang sesuai dengan foto yang bagus adalah foto yang sesuai dengan target pembuatannya. Jadi kalau foto Anda itu adalah ngomongin foto interior, ya ruangan itu kelihatan nyaman, temboknya kelihatan lurus gak miring-miring. Foto itu foto menu, ya kelihatan enak. Jadi definisi bagus itu tergantung untuk apa dulu. Foto interior, foto landscape, foto menu itu beda-beda definisi bagusnya. Tajam ya, tajam itu keindahan ya. Jadi foto itu bagus, indah, menarik, berbicara, beda-beda semua tuh. Bagus itu sesuai targetnya. Foto menu ya bikin orang lapar. Foto landscape bikin orang ingin bepergian. Kalau indah, itu menyenangkan dilihat. Fokusnya tajam, warnanya bagus ya. Menarik. Ada dua foto yang mirip, mana yang lebih senang bagi Anda itu menarik ya. Dan terakhir kalau berbicara itu jurnalistik, orang mengerti. Lensa fix buat foto pending gimana? Ya bisa lah.
Panning nggak ada hubungannya sama panjang vokal kan. Mau zoom mau panning nggak ada hubungannya sama panning. Panning itu adalah kita ngikutin gerakannya kan. Itu lensanya terserah apapun nggak masalah, nggak ada hubungannya sama lensa fix ya. Orang bilang lensa fix itu lebih bagus daripada lensa zoom. Betul, lebih bagus mutunya. Tapi banyak orang terbebani oleh kalimat itu, lensanya fix semua. Akibatnya dia ribut ganti-ganti lensa malah nggak dapat gambar. Kalau saya lebih suka lensa sapu jagat. Satu lensa 14-300 itu ya mutunya nggak terlalu tinggi, tapi saya lebih fleksibel, lebih cepat dapat gambar. Dan faktanya untuk kebutuhan saya lensa sapu jagat cukup, ya nggak usah terlalu idealis nggak sampai apa-apa, malah nggak dapat gambar apa-apa. Banyak orang yang nggak tahu persis kebutuhannya untuk apa. Beli 100 megapiksel, 200 megapiksel ya sampai mati. Sementara dia sampai 40 kali 60 doang ya, ngapain? Atau dia jurnalis. Di koran itu paling 5 kolom. Saya kasih tahu Anda ya, kalau buat koran itu 2 megapiksel cukup. Kalau nggak dikrop lagi ya. 2 megapiksel cukup buat koran ya. Buat koran 2 megapiksel cukup. Jadi kadang-kadang kalau saya mau buat koran, kamera saya 8 megapiksel. Dulu saya kecilin ke 6 atau ke 4 itu ya. Dulu kalau butuh buru-buru malam gitu ya, memorinya kecil, jadi saya kecilin, cukup buat koran. Cara moto kamera dari black market, ya jangan beli ya belilah di, kalau Anda kamera Anda nggak mau black market ya belilah di agen resmi, ada garansi resmi. Itu bukan black market. Kalau tahu ini black market atau tidak ya tahu dari garansinya aja. Kalau nggak ada garansinya itu pasti black market. Simple ya. Tidak digaransi oleh agen resmi di negara Anda itu black market. Masih ada pertanyaan lain? Untuk membuat foto landscape filter ND berapa bagus untuk sunset? Nah, ini Putra Foto nih Putra Katro. Ini GND berapa yang bagus ya? Nggak ada. Gini loh. Diafragma filter apa yang terbagus nggak ada, semua itu tergantung kebutuhannya. Nggak ada dalam fotografi itu semua yang itu nggak ada ya. Yang terbagus untuk landscape nggak ada. Kalau boleh dibilang saya nggak pernah pakai filter sekarang 15 tahun terakhir saya nggak pernah pakai filter. Karena apa? Kamera-kamera sekarang tanpa filter udah bagus ya, kecuali sunrise tuh ya, ngurangin langit sama ngangkat yang bawah supaya bawah nggak terlalu gelap. Nah itu GND berapa yang bagus ya, tergantung kebutuhan, nggak bisa dibilang paling bagus. Kalau ada paling bagus itu aja yang dibikin orang ya kan. Kalau paling bagus yang 3, yang kenapa yang 5 sama 1 dibikin gitu kan. Jadi tidak pernah ada yang fix ya dalam fotografi. Semua tergantung kebutuhan, semua tergantung cara pemakaian. Cara foto demonstrasi gimana Om? Ini saya ingat 20 tahun yang lalu. Saya tadi ditanya, Om kenapa demo-demo kemarin nggak mau thread? Saya bilang saya udah jenuh, udah bosen ya. Dan saya nggak mau nyusahin kantor. Saya udah tua. Nanti kalau saya nggak bisa lari kena gas air mata, saya tahun 98 kena gas air mata, saya hampir pingsan loh. Saya udah nggak bisa, saya nggak mau napas, tapi paru-paru saya butuh udara. Begitu menghirup gas air mata dikit, paru-paru saya menolak juga. Jadi kayak paru-paru saya kayak kram tuh. Saya tercekat, nggak bisa napas. Kemarin 2 hari lalu ya, itu gas air mata perusuh masuk ke kantor saya di Kompas, di halaman Kompas. Supir saya kena gas air mata sampai matanya sipit sampai nggak bisa lihat. Saya di kantor di lantai 5 nggak kena. Itu jam 9 ya. Saya turun ke bawah jam 12 malam, saya nangis lagi loh. Jadi residunya masih bikin saya menangis. Potret demo gimana caranya? Adalah Anda harus yakin bahwa Anda selamat. Karena kan saya pakai ID pers kan marah-marah. Lah, masalah perusuh juga kadang pakai ID pers. Kita nggak terlalu bisa nyalain polisi loh. Tahun 98, saya tahu bener karena saya ketua Pewarta Foto Indonesia waktu itu. Saya apal bener mana wartawan bener mana tidak. Yang banyak yang bawa kartu-kartu pers, saya tahu itu bukan wartawan. Saya cek ke teman-teman saya nggak ada yang kenal ya. Jadi perusuh banyak yang pakai kartu pers, bawa kamera ya. Itu yang nyusahin. Terus pakai jaket mahasiswa juga ada. Jadi saya pers loh kok digebuk lah. Perusuh-perusuh juga pakai gitu lah masalahnya kan. Jadi meliput demo kuncinya adalah ya Anda harus yakin Anda selamat, itu aja, nggak ada cara lain. Tapi satu kunci yang terpenting adalah lebih penting Anda selamat nggak dapat foto daripada dapat foto Anda nggak selamat ya. Di Kompas jelas rule-nya. Nah, mending kamu selamat. Kalau kamu nggak berani jangan pergi. Seperti meliput tsunami, meliput kerusuhan Sampit segala itu ya. Seorang fotografer tanya, kamu berani pergi nggak? Kalau dia nggak berani ya kita nggak akan paksa pergi. Karena nggak pernah ada jaminan keselamatan yang absolut ya, nggak pernah ada. Kalau untuk lomba boleh hasil edit nggak Om? Ya tergantung lombanya dong. Ya jangan, nggak bisa general. Ada lomba yang mengizinkan, ada yang tidak. Tapi gini loh, tiap kali saya jadi juri, saya membaca syarat lomba, saya selalu bilang sama panitia, jangan bikin syarat yang nggak bisa dicek.
foto belum pernah dikirimkan ke lomba manapun, ngeceknya gimana coba? Kalau foto belum pernah menang gampang, masukin ke Google Image, tahuan foto itu pernah beredar atau tidak, ya kan? Tapi kalau foto itu belum pernah dikirimkan kemanapun, ngeceknya gimana? Foto tidak boleh di-edit sedikit pun, ngeceknya gimana coba? Ya kan? Nggak ada. Jadi ada syarat yang checkable, ada yang nggak bisa dicek. Kalau syarat tanggal itu gampang banget, eksif ya. Coba ini ada panitia 5 tahun yang lalu ya. Lomba foto harus dibuat tanggal sekian, ya. Akan dicek di eksifnya, diumumkan di koran, ya orang motret kapanpun di tanggal itu kan, waktu disahkan tanggalnya tanggal itu semua gitu loh. Nah, harusnya diumumkan foto hanya boleh dibuat setelah tanggal sekian, nanti bisa. Nggak mungkin dia atau pada hari H sekarang semua kamera di set tahun 2040 misalkan, ya itu yang nggak 2040 jelas bukan motret hari itu kan. Tapi kalau belum diumumkan dan dikasih tanggalnya, semua kamera kan di set tanggal itu, motret kapanpun itu. Kita jurin kompetisi sahabat lokal, bagus, indah, menarik ya, bagus sesuai dengan tema lombanya, ya, indah, tajam, warnanya bagus, ya, enak dilihat. Nah, ketika menarik, ya, jadi diingat. Kriteria penjurian kompetisi sahabat lokal adalah bagus, indah, menarik. Ya. Bagus, jangan melenceng dari tema. Temanya adalah sensasi lokal kotaku ya. Kalau ada fotonya foto makro, ya enggak, gitu kan? Tidak. Bagus sesuai dengan tema. Indah, Anda bayangkan jurinya senang. Fotonya udah nggak fokus, itu kan, miring-miring nggak karu-karuan, ya mungkin dibuang langsung. Ya, panitia pun udah buang sebelum dijuri. Jika menarik, ada 2 foto yang mirip. Yang menang adalah yang lebih menarik. Definisi menarik itu gimana? Susah. Kayak definisi orang ganteng itu gimana? Susah kan? Yang lebih ganteng yang menang lah, gitulah kira-kira gitu. Ya. Lalu tip ikut lomba foto supaya menang, 1 dikirim, ya. 2 pelajari selera juri. Ya, nggak gampang ya. Artinya pertanyaan ini rumusnya nggak bisa sekali tahu rumusnya semua orang bisa, enggak. Ya. Ada hal-hal yang butuh penalaran. Nah sepeda tuh teorinya gampang, dinaikin, digenjot, ya kan? Juara Olimpiade gampang. Lari paling kenceng pasti dapat medali emas kan, tapi kan nggak gampang kan itu loh. Teorinya gampang. Cara menjadi juara Olimpiade, lari paling kenceng, jangan dikalahkan orang, simpel kan, tapi nggak gampang. Tip supaya ikut menang adalah ya pahami selera juri, bikin juri terkesima, itu aja rumusnya. Bukan rumus yang langsung saya jawab ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, hunting di demo nggak Om? Nggak. Rian Ramadan, saya udah nggak ikut demo karena satu saya tahu diri daripada ngerepotin yang kantor ya. Kalau saya udah pensiunan nanti mungkin saya hunting, kalau mati sendiri, nggak ngerepotin kantor saya. Kalau sekarang saya masih kerja di Kompas, saya hunting, demo, saya nggak fit, sudah cukup tua, kelenger itu, ngerepotin kantor, jangan. Jadi saya tahu diri lah. Tahun 2012 pun, 7 tahun yang lalu, saya mendaftar ikut ekspedisi Cincin Api, naik Gunung Ijen, naik Gunung Merapi, naik apa. Pimpronya dengan lugu ngomong sama saya, Mas, maksimum kepala 3. Waktu itu saya ada kepala 5, saya tahu diri ya. Jadi jangan. Saya nggak ikut demo karena saya takut repotin kantor. Kalau saya ntar udah pensiun, udah orang bebas, ya urusan saya. Mungkin saya iseng-iseng. Altaf, oh ya, lihat foto-fotoku kemarin ya, Altaf. Ya, Altaf, saya nanti lihat foto-fotomu ya. Wih, Altaf anak SMA ikut motret demo, luar biasa. Saya tahu anak ini. Lalu ada pertanyaan lagi, Van BDG ikut komen. Van BDG ini saya tahu banget, ini selalu sering menang di lomba mingguan saya ya. Lalu ada Arituk, biografi Arbain GTO apa ya? Biografi GTO. Om nulis buku udah kalau saya ada buku terbit di Inggris tahun 2005, Indonesia Maze of Time ya. 2005 buku saya terbit di Inggris, Indonesia Maze of Time. Di Periplus udah nggak ada, di Amazon mungkin masih ada. Jadi saya sendiri buku saya udah habis. Seorang teman namanya Vero, dia beli 2 di Amazon, 1 dikasihin saya. Ya terima kasih saya, kalau nggak saya nggak punya malam. Aki Motret, Om bagi tips foto jurnalistik yang menarik. Nah ini susah gitu loh. Foto jurnalistik itu nggak bisa diatur karena momennya pun depan Anda sama-sama, karena Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo itu. Yang motret 200 orang, pasti fotonya nggak sama gitu loh ya. Kunci foto jurnalistik adalah Anda banyak lihat, Anda banyak mikir, ya. Tiap kali lihat koran Anda, kenapa fotonya diambil gini, kenapa nggak gitu, ya. Itu bisa. Sama Anda sering melakukannya ya. Jurnalistik itu Anda harus praktek, nggak bisa teori. Dan yang praktek pun gini deh, waktu Asian Games ingat nggak? Pak Prabowo sama Pak Jokowi tiba-tiba dipeluk oleh atlet silat.
Itu fotografer nggak ada yang nyangka. Jadi hanya ada 2 foto, satu dari anak Kumparan, satu lagi dari stafnya Pak JK. Hampir semua koran pakai yang dari Kumparan itu. Kompas pakai yang dari stafnya Pak Yusuf Kalla ya. Karena semua nggak ada yang nyangka tiba-tiba si atlet itu ngerangkul kedua tokoh dipelukan itu. Itu kan namanya spot news, nggak terencana sama sekali. Jadi jurnalistik itu mengandung faktor X, prediksi dan keberuntungan. Kira-kira habis ini apa? Habis ini apa? Seorang fotografer jurnalistik kalau berangkat motret, dia harus membayangkan adegannya apa. Kalau dia berangkat dengan kepala kosong, dia kan dapat pulang dengan tangan kosong. Saya mau berangkat motret katakanlah apa ya yang waktu ke ini, kemungkinan karena Pak Jokowi nemuin demonstran. Saya berangkat ke istana menemukan kira-kira ketemunya di mana. Terus kira-kira demonstran dari mahasiswa berapa orang yang disuruh boleh masuk. Itu kita harus bayangkan semua sehingga kita siap dengan aneka kemungkinan itu. Kalau kita main berangkat aja kita bisa terkaget-kaget dan nggak dapat gambar apa-apa. Oke, di foto tema arsitektur yang tanya Avandi Naufal ya. Ingat foto bagus itu adalah foto yang sesuai dengan target pembuatannya. Foto arsitektur, kalau Anda mau terbangunan, orang ingin beli bangunan itu, ya kan? Foto interior hotel, orang ingin nginep di situ, itu aja kuncinya. Foto makanan, kelihatan enak. Orang yang nggak suka makan, jangan pernah berpikir jadi fotografer makanan. Nggak nyambung. Dulu saya nggak suka sepak bola. Tiap kali saya disuruh muter sepak bola, foto saya hambar, nggak ada greget itu loh. Kalau orang suka sepak bola, dia bisa melihat adegan itu dengan lebih hidup ya. Tipe foto arsitektur adalah Anda cinta arsitektur, Anda cinta bangunan, ya usahakan foto Anda membuat yang Anda foto itu tampak bagus. Usahakan dinding-dindingnya lurus. Kalau pakai lebar banget dindingnya jadi melengkung, itu bangunan itu jadi nggak menarik. Maka lensa arsitektur itu lebih foto arsitektur itu kadang mahal karena kita butuh lensa yang PC ya, perspektif correction-nya bagus. Kalau lebar pun nggak melengkung gitu ya, jadi bagus. Lensa PC itu mahal. Ngeceknya gampang. Lensa Anda apakah perspektif bagus? Anda mau selembar kertas HVS atau folio ya, di lantai Anda pakai lensa Anda deketin. Apakah tepi lensa sama tepi kertas sama tepi hasil potretan Anda sejajar? Kalau sejajar lensa Anda bagus. 80% itu mencong ya. Aneka distorsi itu lensa yang nggak terlalu mahal. Karena lensa mahal pun masih mencong. Lensa yang perspektifnya perfect itu mahal sekali. Lensa PC, kadang-kadang ada kodenya 2470-PC ya, itu perspektif correction. Itu lensa harganya bisa 5 atau 6 kali lipat dari panjang vokal yang sama dan diafragma yang sama ya, itu jauh lebih mahal. Foto panggung, nah foto panggung sama. Anda kalau nggak suka jazz, foto jazz Anda susah untuk menarik. Anda nggak suka tarian, susah untuk melihat tari. Jadi intinya adalah gini loh. Kalau Anda mau belajar foto tari, ya kumpulin foto tari. Saya kasih tips ya, Anda ada apps namanya Pinterest ya. Pinterest, Pinterest. Saya bukan ngiklanin ya. Tapi di Pinterest itu, Anda mau cari apapun ada. Foto panggung dance, foto panggung jazz, foto pop. Nah, Anda cari ide dari situ. Anda coba, lihat coba, itu cara belajar. Apapun ada di situ. Foto manajemen, foto rapat, foto meeting ada semua ya. Itu gudang ide yang menurut saya gratis dan mudah diakses siapapun. Perbedaan merek kamera kalau Nikon sama kamera lain apa Pak? Ya sama dengan Toyota sama Nissan, bedanya sama Suzuki apa gitu kan. Jadi gini loh, sama-sama Nikon, tiba-tiba juga ada beda sistem. Loh, bedanya apa? Ya nggak bisa saya bilang gitu kan. Pak, orang Jawa sama Sunda bedanya apa? Anda bisa nggak ngomong? Madura sama Bali bedanya apa? Ya kan? Anda kadang terasa perbedaannya, tapi definisi Anda belum tentu benar. Jadi kuncinya adalah sekarang ini, tidak ada kamera